Om Swastiastu. Kabupaten Tabanan merupakan daerah potensial dengan berbagai peninggalan arkeologis seperti halnya Kabupaten Gianyar. Pura Kangen Jagat dalam Purwa, Kebon Tingguh merupakan salah satu dari peninggalan arkeologis yang terdapat di daerah ini. Tepatnya terletak di Desa Adat Kebon Tingguh, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Secara geografis, pura ini terletak ke arah pusat kota Tabanan sejauh 3 km, atau tepatnya berada di antara 100 sampai 150 meter di atas permukaan laut. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Sangayu dalam program Ista Dewata. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda bertirta yatra ke Pura Kangen Jagat dalam Purwa Kebon Tingguh. Pura Dalem Purwa Kebon Tingguh terletak di Banjar Adat Kebon Tingguh, Kelurahan Denbantas, Kabupaten Tabanan. Pura ini terletak di kawasan kota Tabanan atau kurang lebih 3 km ke arah utara pusat kota. Untuk mencapai lokasi pura bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Dari kota Tabanan menuju arah utara sampai memasuki wilayah Desa Denbantas. Sampai di pertigaan Banjar Bakisan, belok menuju ke barat. Di Pura Dalem Purwa Kebon Tingguh terdapat beberapa peninggalan arkeologi, baik yang berada di halaman dalam ataupun di halaman luar. Peninggalan arkeologi yang sangat penting yang ditemukan di halaman luar adalah berupa lesung batu lengkap dengan penumbuknya, yakni alu batu. Perelingge berupa batu-batu alam dengan berbagai bentuk dan ukuran juga disimpan di dalam gedong agung dan pada pelinggi di bagian selatan. Batu-batuan alam ini sangat dikeramatkan dan disucikan. Keberadaan beberapa peninggalan batu di Pura Dalem Purwa Kebon Tingguh mengindikasikan akan adanya aktivitas religi yang cukup tua. Nama Kebon Tingguh tercantum dalam Babad Arya Tabanan, koleksi Gedong Kirtia Singaraja. Disebut
menceritakan salah seorang keturunan Arya Kenceng yang berstana di Pacungan yang bernama Magadanata melakukan kesalahan membelai rambut putra mahkota Dalem. Akibat kesalahan ini, ia diutus ke Majapahit untuk mengetahui keadaan di sana karena huru-hara. Sepulang dari Jawa, betapa kecewa hatinya karena adik perempuan yang ditinggalkan di istana oleh Dalem dikawinkan dengan Kiai Asak di kapal. Karena hatinya sangat kecewa, ia segera menyerahkan pemerintahan kepada putranya dan ia membuat pondok di hutan di sebelah barat daya istana yang bernama Kubon Tingguh. Keterangan yang serupa juga didapatkan dalam Babad Arya Kutawaringin dan Usana Jawa. Dalam Usana Jawa, tokoh Magadanata disebut dengan nama lain yakni Arya Yasan. Hasil penelitian raris wenten sane kepanggih driki wenten batu linggoyoni raris wenten gelang perunggu kaitan tidiang ring laporan saking tim arkeologi iko jantan sampun wenten kayangan driki dok zaman batu aris rawuh empu kuturan ke jagat Bali driki mangda kewentenan tri kayangan ring suang-suang desa adat ngajakan jagat driki ring Bali. Kayangan jagat dalam Purwo Kubon Tingguh raris kepungsian kekalih dados tri kayangan daler jantan. Nah, wentana kepanggih gelang-gelang perunggu punika wentenan kantas kemangkin kepingiten harus wenten dua-dua berupa batu. Nah, hasil dari arkeologi harus bawa saking semeton-semeton sanetiosan aler mausan niki sampun nampak wit. Nah, niko temawinan yang minta bantuan saking provinsi mantu serat-serat batu punika napi kewentanan. Nah, hasil laporan penelitian puniki sana wentan niki sampun menggah dok zaman batu. Nah, wentana urup-urup Chandra Sengkala ring kegedongan punika niko wantah perbaikan mecikan kayangan sampun sekian kali. Pemirsa, keberadaan beberapa tinggalan arkeologis di Pura Kayangan Jagat dalam Purwo Kubon Tingguh mengindikasikan aktivitas religi yang sudah cukup tua. Peninggalan yang unik yang berada di pura ini adalah Gedung Agung yang bereliefkan Dewata Nawasanga dan disimbolkan dalam Chandra Sengkala. Keunikan yang lainnya lagi adalah terdapatnya 7 buah pemandian atau beji yang memanjang dari utara ke selatan yang terdapat di halaman luar pura. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat parayangan beliau di Pura Kayangan Jagat dalam Purwo Kubon Tingguh. Pura dalam Purwo Kubon Tingguh dibagi menjadi Jabe Sisi, Jabe Tandeg, Jabe Tengah, dan Jeroan. Di Jabe Sisi di sebelah barat terdapat sebuah wantilan yang berfungsi sebagai tempat mengadakan pementasan tari-tarian pada saat upacara keagamaan. Di Jabe Tandeg dan Jabe Tengah Pura Dalem Purwo Kubon Tingguh terdapat bangunan pelengkap upacara yang bersifat melengkapi prasarana jalannya upacara piodalan, seperti balai kulkul dan balai pesandekan genah pemedek mesandekan. Palebahan yang paling suci di Pura Dalem Purwo Kubon Tingguh adalah Utamaning Mandale
atau yang juga disebut jeroan pura. Pelinggih pokok di Pura Kubon Tingguh adalah sebuah gedong yang merupakan linggih ide Betari dalam Kubon Tingguh. Peninggalan yang sangat unik dan penting di pura ini adalah berupa relief yang dipahatkan pada dinding gedong agung. Pada sekeliling tembok gedong agung, selain dipahatkan relief arca Dewata Nawesangi yang lengkap dengan atribut berupa senjatanya masing-masing. Pada bagian depan atau sisi barat, terdapat relief yang tampaknya menunjukkan angka tahun. Bila dibaca dari arah utara berupa dewa api, burung, senjata cakra, dan badan. Melihat komposisi relief ini, untuk membacanya harus dimulai dari belakang, yakni angga bernilai 1, cakra bernilai 5, burung bernilai 6, dan dewa api bernilai 3. Dengan demikian, relief ini dibaca dengan nilai atau angka 1563 Saka atau 1641 Masehi. Belum diketahui dengan pasti gambar relief ini apakah merupakan tahun pendirian pura atau pembuatan pelinggih. Tidak menutup kemungkinan angka ini merupakan tahun perbaikan pelinggih, mengingat tempat-tempat suci atau pura sering diadakan perbaikan-perbaikan sesuai dengan keperluan dan kemampuan penyungsungnya. Di depan pelinggih gedong agung di sebelah kanan dan kirinya terdapat 2 pelinggih, yaitu pelinggih Ratu Nyoman Sakti dan pelinggih Ratu Mas Sakti. Sebuah padmesana terletak di sisi utara sebagai linggih ide Sang Hyang Widiwase. Selain pelinggih pokok, di jeroan terdapat beberapa pelinggih lain sebagai pelinggih pelengkap. Di antaranya adalah pelinggih Ratu Pasek dan pelinggih Ratu Pasek Salang Ambu. Di sisi kanan gedong agung terdapat 2 buah pelinggih, yaitu pelinggih Ratu Made Sudemale dan pelinggih Ratu Cenin. Di sisi selatan terdapat pelinggih gedong Arte dan pelinggih Ratu Gede Sakti. Pewargan suci berada di Palebahan sisi selatan, terpisah dengan Madya dan Utama Mandale. Di areal pewargan suci ini terdapat beberapa buah bangunan
seperti Bali Pebat, Lumbung, Bali Ngerayunin, dan Bali Pesimpangan. Pura Kayangan Jagat Pura Dalem Purwo Kubon Tingguh mempunyai beberapa buah bebejian. Di antaranya adalah beji Toye Penembak, beji Sindu Merte atau yang sering disebut dengan Pancoran Solas, Taman Beji Tengah yang merupakan pusat beji bagi pura-pura di sekitarnya. Beji yang lain adalah beji pengentas, beji perande, dan beji sudemale yang berfungsi sebagai tempat melukat. Iki wonten 6 paus biji. Kaping siki punika genahna paling kaler mawasta beji pengentas. Kegunaan punika rikala wonten aris pituriyatnya. Markalih mawasta beji Sindu Merde. Anggen aris persiraman ida bedara iki ring dhuwur rikala aris puja wali. Dhuwur punika wonten beji pedana dikenyakan aris puja wali karya punika irika nunas umput angin pengelukatan aris kebersihan. Malih ngelodan oleh wonten malih sani majo beji taman. Kawigunan punika tansiyon dikenyakan aris krama ngewenten aris resiyatnya dewayatnya selaku daler suwagina sapunika subak rika wonten malih beji lon punika mawasta suda malon irika nunas pengelukatan sapunika. Kaitan kayangan riki sekadi ring anggo riki badan, ris ring batu garu niko kepala. Nah, ris wentana pura ring segara, Serijong, Tanah Lot, niko wantah kaki kanan kiri. Nah, uniknya riki dalar wenten puja wali rawuh ke beji wantah beji riki. Lan dian wenten mecikan kayangan riki rawuh ke beji Toyo Tabah. Yang wenten karya agung raris wau ke segara Tanah Lot semalih puniki ritan kala nyangre sasih kesangha sane diosan sampun janten ngetiban rauh pemelastian yan riki yanten wenten pupus yanten lungo ido betara ring batu garu raris riki ngungkap lawang ring Tanah Lot dan sampun ngewentenan pemelastian. Piodalan Idi Betare di Pura Dalem Kubon Tingguh jatuh setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali menurut kalender Bali. Puja wali kewentenan ring kayangan jagat dalam pura Kubon Tingguh puniki ingin punika puncak karya ring Buddha Manis Medang Sia. Yan mekadi karya punika ngawit sampun saking semeng sane kaping pertama ngwentanan budayatnya minakadi pecaruan Pancasada. Kaping kalih raris ngwentanan parayas dida jaga nurunan ida betara melinggih ring ampilan ngelantur raris ke beji. Sesampuna rawuh ring beji ngilenan seupacara sane wentan minakadi ring beji. Raris Betara ngamet amarga sanjawani jago ketibakan ring kerama pemedak sarang-sarang. Selain piodalan juga dilaksanakan upacara rutin atau aci penyabaran, yaitu pada hari-hari suci atau rerahinan jagat seperti Purnama, Tilem, Kajeng Kliwon,
Pager Besi, Saraswati, dan lain-lain. Ngiring sarang sami ngajagan jagat puniki iring nunasi cereng ajang ide bendara nama bidan jak presiden ranggil santukan riki tiang wenten piket serahina wenten mangdo ajak jagat Bali lan sedage jagat puniki mangdo umargi besi. Sebagaimana pura kayangan jagat lainnya, pura dalam Purwo Kubontinggo juga mempunyai penyungsung yang jumlahnya cukup banyak, sekitar 1069 kepala keluarga. Pura dalam Purwo Kubontinggo diempon oleh desa adat Kubontinggo yang terdiri dari 6 banjar, yaitu Banjar Dukuh Buahan, Bakisan, Celagi, Kubontinggo, Den Bantas, Banjar Tuak Ilang Baleran, dan Delodan. Peninggalan arkeologi yang terdapat di pura dalam Purwo Kubontinggo dengan berbagai bentuk dan keunikannya merupakan warisan budaya yang bernilai sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, aktivitas religi yang tercermin di dalam peninggalan arkeologi juga mengalami perkembangan dengan tetap berorientasi pada nilai-nilai lama yang masih relevan dan berlanjut sampai sekarang. Pura Kayangan Jagat dalam Purwo Kubontinggo merupakan jajar kemiri dari Pura Luhur Batu Karu. Adapun penyusun pura ini tidak saja berasal dari seluruh masyarakat Bali, tetapi juga dari luar Bali dan bahkan mancanegara. Pemirsa, tanpa terasa, 30 menit sudah kami menemani Anda bertirta-yatra di Pura Kayangan Jagat dalam Purwo Kubontinggo. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sangayu undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk senantiasa menantikan dan menyaksikan program Ista Dewata setiap Senin malam pukul 21.30 WITA. Sampai jumpa pada episode mendatang. Om Santi Santi Santi.